In five, four, three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman, sahabat semua? Siang hari ini kita kembali belajar bersama lagi bersama guru kita, Bapak Wayan Mustika yang siang hari ini alhamdulillah berkenan untuk hadir lagi untuk memberikan wejangan-wejangan yang sangat indah dan memberikan pencerahan-pencerahan yang pasti akan sangat bermanfaat untuk kesadaran kita semua. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang membaru di 2021 ya. Tidak terasa dalam hitungan hari tahun 2020 ini akan segera berakhir. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat spesial ya dan menarik sekali, dan nanti kita akan lihat bagaimana Bapak Wayan menyikapi, menelaahi, dan apa yang harus kita lakukan for the next di 2021. So tidak berpanjang lebar lagi, boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk guru kita, Pak Wayan Mustika. Kepada Pak Wayan Mustika dipersilahkan. Sehat Pak Wayan, selamat siang. Selamat siang Kang Abu, selamat siang buat Siang. teman-teman semua yang ikut acara anggur ya. Nah, anggur Iya. namanya. Iya, ini memang kajian anggur namanya Pak Wayan. Karena kajiannya di Jalan Anggur, jadi kita namain anggur Oh, gitu. Kemarin juga ada yang nanya itu passwordnya pakai merah nggak belakangnya jadi anggur merah gitu ya, pusing belakangnya. Oke, Pak Wayan, terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya. Siang hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk meskipun hari ini bertatap layar ya. Alhamdulillah kemarin senang banget udah bisa ketemu langsung sama Pak Wayan. Tetapi siang hari ini meskipun bertatap layar kita bisa sama-sama menyimak pelajaran apa yang hendak disampaikan oleh Pak Wayan. Silakan, Bapak. terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi. sejahtera, Om Swastiastu, Namaste, Rahayu semua. Terima kasih. Saya mau memulai dari cerita tentang anggur itu karena saya belum tahu nih mau ngomong apa tentang membaharu ini. Cerita tentang anggur dulu ya. Oke. Anggur itu sering diidentikan bentuknya seperti klaster-klaster yang satu tangkai, ya sehingga kita ini barangkali dalam konsepnya buku Journey of Soul di alam sana itu kita seperti sekumpulan buah anggur yang menjadi satu klaster pembelajaran. Ya mudah-mudahan ini menjadi ruang kita menjadi satu klaster anggur untuk saling mengisi, saling saling belajar. Itu yang pertama tentang anggur. Kemudian anggur merah tadi ya, wine. wine itu tentu ada alkoholnya. Kalau orang mabuk wine, kemudian dalam ilmu tantra Beda wine, salah satu yang disebut pelajaran tentang alkohol itu adalah mabuk. Yang kemudian yang disalahpahami kemudian dengan minum alkohol yang membuat kita sampai mabuk. Padahal sebenarnya yang dimaksud mabuk di sana itu adalah berada di antara sadar dan tidak sadar, yaitu sebuah kondisi meditatif. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti istilah anggur ini ya menjadi sebuah klaster di mana kita bisa sama-sama belajar untuk meditatif, ya, menyatu antara pikiran dan pengetahuan dari jiwa kita. Dengan ya ini pemahaman baru. Ya. Ketika Kang Abu saya minta untuk siapkan tema Kang Abu, tiba-tiba Kang Abu nulisnya membaru di 2021. Saya bingung, saya mau ngomong apa di membaru 2021. Tapi setiap kata selalu mempunyai makna, Kang Abu. Kata selalu mempunyai makna. Nanti kita kupas satu persatu. Mungkin membaru itu bisa jadi membawa seru ya, membawa seru di 2021. Apa yang membuat orang merasa seru? Yang membuat orang merasa seru adalah sesuatu yang baru. Itu membuat kita merasa seru. Karena kalau sudah yang lama biasanya kita nggak merasakan keseruan yang sama sampai kita menemukan sesuatu yang baru. Itu sebabnya alam semesta tidak pernah sama, tidak pernah alam semesta ini lama. Alam semesta selalu baru. Saya Kang Abu juga saya kira setiap hari punya istri baru. Saya juga punya istri baru setiap hari.
punya anak Oke. baru. Seru kan ketika dibahas bahwa kita semua sebenarnya memiliki hal-hal baru di kehidupan ini. Hmm. Cuman kenapa kita terjebak untuk tidak menerima? Kenapa kita membahas hal baru? Karena kita tidak semuanya siap untuk menerima hal baru dan menyukai hal baru. Ini yang masalah. Semua, Oke. tidak semua. Percaya tidak percaya, kita semua tidak suka memiliki sesuatu yang baru. Tidak selalu Hmm. tidak selalu suka. Satu, belum tentu kita siap menerima hari yang baru. Belum tentu. Yang pertama, pasangan baru. Belum tentu kalau saya bilang kita harus memiliki pasangan baru, kemudian akan diterima dengan perasaan yang lega. Hmm. Kenapa? Karena selalu berpikirnya ala lama, bahwa yang disebut pasangan baru adalah pasangan lain. Padahal Hmm. yang disebut pasangan baru adalah pasangan yang senyata-nyatanya adalah pasangan kita sehari-hari yang setiap hari akan bertambah baru. Kenapa Oke. demikian? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar sama dari hari ke hari, tidak pernah benar-benar sama. Dilihat dari tubuh, ya, tubuh kita, sel-sel kulitnya akan terus berganti setiap hari, Hmm. sampai dia mengalami pergantian total. Ya. Pada hari kesekian, seluruh tubuh kita sel-selnya berganti total. Hmm. Ada sel darah merah berganti setiap 3 bulanan, 120 hari. Ada sel-sel lain berganti setiap waktu-waktu tertentu. Sehingga totalitas tubuh kita ini sebenarnya benar-benar baru. Ya. Bahkan kita yang kemarin dengan hari ini tentu saja berbeda. Karena apa yang ada di kemarin, ya, termasuk tubuh kita yang dipenuhi kotoran yang kemarin, tentu begitu kita mandi, kita sudah dipenuhi dengan kotoran yang lain, Hmm. kotoran baru. Sehingga seluruh tubuh kita adalah hal-hal baru. Begitupun pasangan kita, begitupun rumah kita. Artinya, kita tidak bisa menikmatinya sebagai sesuatu yang baru. Sehingga berharap dia itu adalah yang lama, sehingga akhirnya kita lupa bahwa suatu ketika dengan terus terjadi pembaharuan, ya, setiap kita pada akhirnya akan menua. Menua Hmm. itu pun sesuatu yang baru karena kita belum pernah menua, ya, Oke. belum pernah tua. Jadi setiap hari kita bertambah usia baru, bertambah 1 hari baru, bertambah 2 hari baru dan seterusnya. Berarti kita tidak benar-benar sesuatu yang sama dari segi umur dan sebagainya. Tapi yang paling sering terjadi adalah kita menolak terjadinya pembaharuan itu. Sehingga Hmm. kita melekat kepada hal-hal yang kita harap dulu kamu begini. Seharusnya kita sadar bahwa dulu orang begini, sekarang setiap orang itu pasti akan berubah. Oke. Ya, Oke, dan mungkin kalau berubah. bicara relevansinya Pak Wayan, mungkin sekarang mungkin kita bisa berbicara bahwa saya ini bukan menua tetapi membaru gitu ya, supaya nggak Baru, dibilang tua gitu Pak Wayan ya. baru, Membaru padahal ya gitu ya. iya, Menua baru. adalah hal yang membaru yang mungkin tidak diterima gitu. Gitu ya kira-kira Pak Wayan ya. Betul, Oke, persis, oke, persis. Ya. oke. Itu sebabnya itu tentang membaru ya, belum tentang tahun 2021. Hmm. Kita Hmm. bicara tentang membaru nih kita sudah sering terjebak bahwa memang benar selama ini kita tanpa sadari bahwa kita sering menolak hal-hal baru. Dari segi agama misalnya, kita menolak ilmu-ilmu pengetahuan baru. Hmm. Ya, persis, kita menolak. Kita terjebak kepada ilmu-ilmu yang lama yang mungkin barangkali pengetahuan itu lahir di tempat dan ruang dan waktu yang berbeda, Hmm. yang tidak layak digunakan di kekinian, di tempat sekarang. Nah, sehingga karena kita menolak hal yang baru ini, kita membiarkan diri kita dulu begini, akhirnya kita terjebaklah antara yang satu memegang yang lama, yang lainnya terjebak untuk berada di yang terkini. Nah, itu yang terjadi. Padahal dalam konsep ini, konsep yang ditulis oleh seorang penulis buku bagus dari Jerman, keturunan Jerman Swiss, namanya Hermann Hesse. Dia menulis buku Siddhartha. Hmm. Siddhartha itu hanya seorang tukang perahu, tetapi dia mempunyai teman yang belajar meditasi seumur hidupnya, sehingga ketika mereka sama-sama tua, kemudian bertemulah keduanya. Siddhartha yang hanya tukang perahu itu kemudian
menjelaskan sesuatu yang mind blowing bagi temannya yang seorang biksu. Karena ketika ditanya, selama kamu jadi tukang perahu, apa yang kamu dapatkan pencerahannya? Dia hanya mengatakan, aku melihat kehidupan ini seperti air sungai, dia bilang. Bahwa air sungai tidak akan pernah sama dari kapanpun. Akan selalu ada bagian-bagian yang baru. Nah, itu sebabnya kita ini sebenarnya sedang terjebak di aliran sungai waktu. Aliran sungai waktu yang terus membaru, sehingga kalau kita membiarkan diri kita tergenang di masa lalu, akhirnya yang terjadi kita tidak bisa beradaptasi dengan apa yang baru. Ya, penolakan terhadap yang baru inilah yang menciptakan penderitaan kepada kita. Nah, itu sebabnya ketika kita ingin mengalami kebahagiaan, kita harus belajar untuk terus-menerus menerima, lalu beradaptasi dengan hal yang baru, lalu menikmatinya. Nah, banyak orang tidak bisa di bagian itu. Kita misalnya rambut mulai uban, itu sesuatu yang baru. Dulu mungkin belum kita miliki, yang namanya belum kita miliki kan baru jadinya. Lalu kita menolak bahwa dulu kita kuat, ya, tubuh kita kuat. Sekarang kita mulai melemah. Itu pun melemah adalah hal yang baru. Tubuh yang melemah juga hal yang baru. Dulu kita mungkin kecerdasannya luar biasa, ingatannya bagus. Sekarang sudah mulai agak pelupa. Itu pun juga hal yang baru. Tapi apakah kita bisa menerima hal yang baru kita miliki, yaitu pelupa? Nah, banyak orang menolak hal-hal baru. Sehingga sarannya, kalau mau belajar untuk menikmati kehidupan, seriuslah belajar untuk menikmati hal-hal yang baru. Sehingga kalau kita siap menerima hal-hal yang baru, maka baru di situ kita akan bisa membaru. Nah, kalau sudah membaru, kita bisa membaru, maka kehidupan ini akan membawa seru. Kenapa membawa seru? Karena hal-hal baru membuat kita sering mencoba untuk mengeksplorasi, mempelajari hal-hal yang baru. Tapi sayangnya, ya, setiap hari begitu terbangun, kita menghadapi langit yang baru, cuaca yang baru, semua hal yang baru, tetapi kita tidak mau mengamati dan mempelajari hal-hal yang baru itu. Sehingga, kemarin kok cerah cuacanya, sekarang kenapa begini? Nah, kita menolak cuaca yang hari ini pasti akan berubah, besok akan berubah lagi, nanti akan berubah lagi. Ya, kita terjebak kepada, ya, masa pandemi ini adalah masa yang baru. Nanti begitu selesai masa pandemi ini akan ada lagi masa yang baru. Nggak tahu nanti pandeminya apa, setelah COVID berlalu, pandeminya nggak tahu apa. Dulu pandeminya adalah, bukan pandeminya. Dulu pandeminya yang lain sempat katanya flu Spanyol. Kemudian pernah ada wabah Ebola, pernah ada wabah HIV dan sebagainya, pernah ada wabah demam berdarah. Semuanya hal-hal yang lama, yang kemudian berganti dengan yang baru, dan nanti juga akan berganti yang baru. Nah, kita terjebak untuk menolak hal yang baru ini, yaitu adanya pandemi ini. Kita berpikir dulu tidak ada. Ya sudahlah, kita nikmati bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari hal yang baru ini dan beradaptasi dalam situasi yang baru ini. Sehingga setiap hal baru itu adalah hal yang normal. Sehingga itulah disebut new normal. Bahwa sekarang kita menghadapi penutupan tahun baru dengan cara seperti ini, inilah hal yang baru. Kalau yang seperti dulu kan bukan baru lagi. Betul. Bukan baru lagi. Kalau yang seperti dulu bukan baru lagi, ya nggak seru lagi. Nah, serunya sekarang barangkali apa kita tidak bisa kumpul-kumpul sama orang lain di luar rumah. Tapi mungkin kita bisa kumpul full dengan keluarga di rumah. Itu hal yang baru. Jadi, kenapa hal yang baru? Karena itu belum pernah kita alami. Nah, tapi sayangnya kita menolak. Kita ingin seperti tahun lalu, seperti 2 tahun lalu. Jadi kita hanya mencintai hal-hal yang lama. Sementara kehidupan akan terus memperbaharui dirinya. Bumi ini sendiri tidak pernah sama, tidak pernah diam. Dia terus bergerak. Ruang dan waktu terus bergerak. Selama bumi terus bergerak, maka waktu terus bergulir. Tapi begitu kita mencoba untuk berdiam tanpa bergerak, ya kita seperti seseorang yang ketinggalan kereta sang waktu yang terus bergerak.
Nah, kita menderita. Yang namanya ketinggalan kita pasti menderita. Begitu kita coba mengejar perubahan itu, kita kelelahan. Atau kita mencoba hanya menggantung, kita terseret. Nah, jadi kita harus bergerak mengikuti pergerakan sang waktu dan ruang ini. Itulah yang disebut membaru. Itu cerita tentang membaru, Kang Abu. Belum Oke. cerita tahun 2021. Oke, Apa yang ini baru di ya, ini menarik sekali tentang membaru, Pak Wayan. Berarti kalau kita bisa sebut bahwa ya every day is new normal, setiap saat adalah new normal gitu ya. Sesuatu itu pasti membaru dan segala sesuatu itu cepat usang gitu. Dan itu mungkin nanti akan ada kaitannya sama ketika kita tidak siap membaru, maka ya bagaimana kita akan bisa seru gitu. Karena saya jadi ingat satu quotes dari Einstein, Pak Wayan. Einstein itu mengatakan begini, insanity atau kegilaan adalah berharap hasilnya berbeda dengan cara yang sama terus gitu. Jadi kalau tadi kita berbicara 70% manusia dalam keadaan ini data dari WHO bahwa stres dan depresi dan ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi dia dengan diri yang lama, cara yang lama, berpikir yang lama. Nah, maka membaru ini adalah sesuatu yang alamiah gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak Wayan ya. persis? Nah, Oke, oke. kita tidak mau, kita ingin menikmati hal yang baru tanpa mau mengubah suasana hati untuk bersiap-siap menikmati suasana yang baru. Nah, contoh begini, Hmm. kita sedang bersedih, lalu kehidupan membawakan sebuah suasana yang seharusnya bisa membahagiakan. Kalau suasana hati kita tidak bisa kita geser kepada hal yang baru, maka tidak ada gunanya kebahagiaan itu datang ketika kita mengizinkan diri kita terjebak kepada suasana hati yang lama. Ya, apa gunanya? Nah, itu. Ini yang Hmm. menyebabkan suasana hati yang kita ingin menikmati hal yang baru dengan suasana hati yang lama. Hmm. Ya, Hmm. jebaklah kita di situ dalam penderitaan kita sendiri. Nah, Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Wayan, itu mind blowing tuh. Openingnya udah oke. Openingnya luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke 2021 berarti. oke ya. Silakan Pak Wayan. Nah, dulu 2020 ada sebuah pesan dari angka-angka bahwa begitu banyak hal yang bersifat dualitas 2020, 2020 ya 2020 bahwa di kehidupan bumi ini ada banyak dualitas. Di kehidupan setelah kematian juga ada banyak dualitas, surga, neraka dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian di tahun 2021 kita diajari oleh semesta ini untuk belajar netral, belajar kosong di antara segala dualitas. Hmm. Ada saatnya dunia ini damai, ada saatnya dunia ini ada peperangan, ada saatnya dunia ini sehat tanpa pandemi, ada saatnya pandemi datang. Corona mengajarkan kita begitu banyak dualitas yang harus kita terima. Ada banyak kesempatan kita dulu pergi keluar untuk mencari Tuhan, ya, gara-gara corona kita dipaksa pergi ke dalam diri mencari Tuhan. Hmm. Ya, dulu kita membenci dunia maya, sekarang kita menjadikan dunia maya ini sebagai tempat untuk sama-sama belajar. Dulu kita menyerahkan anak-anak kita sepenuhnya kepada guru-guru di sekolah untuk menjadikan mereka pintar dan orang tua hanya bisa marah-marah kalau gurunya terasa terlalu keras. Nah, sampai-sampai sekarang kemudian corona mengajari kita betapa sulitnya menjadi guru di sekolah. Hmm. Akhirnya orang tua lah yang keras pada anak-anaknya. Segala dualitas itu dihadirkan oleh semesta lewat satu pandemi corona hanya untuk membuat kita berada di titik kosong, titik Oke. netral di antara dualitas. Baru belajar ikhlas, kosong yang ikhlas ya. Satu, ada 4 kekosongan. Jadi, kosong pertama adalah ikhlas, kosong kedua tulus, sebentar. Yang pertama tulus, kemudian tulus dalam tindakan, dua, kosong dalam proses sehingga disebut pasrah, kosong dalam penantian disebutnya sabar, dan terakhir kosong dalam penerimaan disebutnya ikhlas. Nah, itulah pelajaran selama tahun 2020. Hmm. Belajar untuk mencapai kekosongan pada dualitas kehidupan duniawi dan dualitas kehidupan rohani. Ya. Nah, masuk ke tahun 2021 kita harus mulai membaharu. Membaharu itu apa? Ya 2021. Dari 20 dari belajar ikhlas, tulus, pasrah, sabar, menerima dualitas, lalu kita mengisi segala dualitas itu dengan
Suara saya di sini apa maaf Kang, Aman bergema aman echo? aman, Pak Wayan, aman. Eee, aman ya, tapi di sini echo. Mungkin karena ada yang on di tempat. Oke, Ya, sebentar ya, saya cek dulu sebentar, Pak Wayan, sebentar. Oke. Ya, silakan. ya. Nah kemudian, setelah kita belajar untuk kosong di tengah-tengah dualitas, belajar netral atau nol, sekarang kita belajar satu di antara dualitas itu. Ya 20, 21. Dari 20 berangkat ke 21. Artinya kita mengisi kekosongan itu dengan angka 1. 1 itu selalu simbolik dari isi. Ya, kalau kita lihat angka 1 dan angka 0 di saklar lampu, 1 itu pertanda lampunya hidup, bercahaya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di 2021? Membaharui ini. Isi dengan pemahaman, isi dengan kesadaran, isi dengan pencerahan batin kita sendiri. Nah, setelah kita bisa kosong menerima segala dualitas itu, baru kita bisa mengisinya. Karena kalau kita tidak kosong, kita tidak memiliki wadah untuk diisi. Nah, di tahun 2021 nanti kita membaharu mengisi kekosongan penerimaan kita itu dengan hal-hal yang membuat kita bisa seru menjalani kehidupan berikutnya, kehidupan di tahun 2021 ini. Nah, kira-kira itu makna dari 2021 ini. Sehingga dari kosong lalu berisi, ya, berisi pemahaman, berisi kesadaran, berisi kesiapan untuk menerima hal-hal yang baru, termasuk sekarang ini, bahwa ternyata kita belum benar-benar bisa menikmati segala hal yang baru. Sementara segala hal di kehidupan ini selalu baru, selalu baru. Tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini yang tidak baru. Ya, nanti akan di aliran pesan semesta nanti akan dimunculkan. Kenapa? Tidak ada hal yang benar-benar lama di kehidupan ini, di alam semesta ini. Semua hal adalah baru. Oke. Sehingga sekali saja kita tidak bisa menikmati ya, sebagian atau seluruhnya dari hal-hal yang baru ini, kita akan menderita oleh penolakan kita. Ya, ya. Oke. Banyak, saya sering ketemu banyak Kang Abu, banyak Ya. sekali orang-orang yang terjebak di kisah kehidupan masa mudanya, masa kecilnya, masa remajanya, ya beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu. Sehingga dia Oke. lupa hadiah hari ini, bahwa Hmm. today is the present. Itu yang kita lupa, bahwa menerima setiap hari baru adalah hadiah. Itu Oke. itu hari, belum waktu, belum menit, belum detik. Ya. Oke, Ya oke. Dan kira-kira yang seperti itu kamu. Kira-kira oke, seperti wah itu. ini menarik nih Pak Wayan. Tadi kalau saya perhatikan kalimat-kalimatnya bahwa tidak ada yang membaru, clear gitu ya. Kita menyadari bahwa tidak ada yang membaru. Berarti kalau membaru itu kan sesuatu yang dalam tanda petik merubah yang sudah ada, dan kalau saya melihat Pak Wayan, membaru itu dalam tanda petik menyakitkan, dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik kita harus membaru gitu. Nah, ketika membaru itu menyakitkan, berarti kita harus berubah. Kira-kira bagaimana kita kita mau menyadari bahwa menyakitkan itu bukan hal yang buruk gitu Pak Wayan. Bahwa kita hari ini nggak bisa kumpul sama orang banyak itu bukan hal yang buruk. Kita nggak bisa bebas seperti dulu itu bukan hal yang buruk. Bahwa kita sekarang terjebak dalam tanda petik juga orang tua mengajarkan anaknya untuk ngajarin langsung juga itu adalah hal yang membaru juga gitu. Nah, bagaimana kita mengalign, bagaimana kita mengalirkan antara suffering si menyakitkan dengan pembaharuan ini untuk kita sadari Pak Wayan, silakan. Ya, ya kita yang pertama tentu dimulai dari diri kita sendiri, Hmm. membaru di suasana hati tadi. Membaru itu kan berubah dari yang lama menjadi yang baru. Merubah dari penolakan menjadi penerimaan. Hmm. Karena begitu kita merubah suasana batin kita dari penolakan menuju penerimaan, di situ suasana hati kita pasti akan berubah. Contoh begini, kalau orang di penjara, ya, di penjara apalagi diisolasi di sebuah ruang tersendiri, dia mungkin tampak menderita. Hmm. Pak kasihan dia menderita di penjara di ruang yang kecil. Tetapi beberapa biksu menikmati, disuruh oleh gurunya masuk ke sebuah gua kecil hanya untuk menghadap ke dinding,
berpuasa berhari-hari, bahkan berpuasa. Kalau di penjara tuh masih dikasih makan. Dia Hmm. berdiam diri menghadap ke dinding yang gua yang kecil, duduk meditasi. Apakah itu bukan sebuah penjara? Itu penjara, tapi dia tidak melihatnya sebagai sebuah penjara karena dia mengubah suasana hatinya. Ini tempat yang bagus. Ya. Ada orang yang berdiam di rumahnya tidak bisa kemana-mana, gelisah. Hmm. Tetapi ada orang yang 18 jam lakukan penerbangan dan tentu saja tidak bisa keluar dari pesawat di atas. Nah, kemudian apakah membuat dia menderita? Tidak, karena dia menikmati penerbangannya. Dia tidak memikirkan ingin cepat-cepat, ingin lebih cepat lagi ada di tujuannya. Nah, kalau orang bisa seperti itu, dia menikmati setiap momennya, di situ dia menikmati hal yang baru. Ya, bisa menikmati hal yang baru. Nah, itu tidak lagi menyakitkan. Kenapa hal-hal baru itu kadang-kadang terasa menyakitkan? Intinya adalah karena kita menolak hal yang baru. Wah, oke. Kita menolak hal yang baru. Ya. Oke. Oke. Berarti adanya penolakan itu kalau kita mengambil satu statement Buddha bahwa attachment is kemelekatan itu awal dari penderitaan gitu, suffering gitu, Pak Wayan. Berarti ada kemelekatan kita yang kita pengen jadi orang yang kemarin terus gitu. Kita pengen Ya, jadi situasi status quo terus gitu. Dan ya, kalau ya, aku ya. baca juga di dalam keilmuan epigenetik bahwa memang tubuh ini memang pengennya status quo terus gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah penolakan itu kan kadang disadari atau tidak disadari gitu Pak Wayan. Bagaimana kita melatih untuk melepaskan penolakan untuk lebih membesarkan penerimaan gitu. Praktikalnya bagaimana Pak Wayan? Nah, seperti gini misalnya. Kalau kita ingat hukum fisika bahwa ada hukum kelembaman. Seseorang yang awalnya berdiam ketika tiba-tiba diajak bergerak, dia akan terjungkal ke belakang. Kalau orang yang terus bergerak seperti naik sepeda motor, naik mobil, tiba-tiba yang terus bergerak tiba-tiba dipaksa berhenti, maka dia akan terjungkal ke depan. Nah, itu yang kenyataannya. Jadi artinya apa? Kalau orang terus keadaan terus bergerak dan dia ingin berhenti, dia terjungkal. Atau kalau keadaan dia awalnya berhenti dan tiba-tiba tidak mampu mengikuti gerakan yang tiba-tiba itu, dia juga terjungkalnya ke belakang. Nah, kenapa kita terjungkal ke belakang ke masa lalu? Karena kita tidak menyadari bahwa kehidupan ini terus bergerak ke depan. Seperti naik sepeda motor. Begitu kita tidak sadar bahwa sepeda motor sedang bergerak ke depan, kita terjungkal ke belakang. Kita tidak siap. Nah, begitu kita tidak sadar bahwa kehidupan ini akan terus bergerak ke depan, maka kita akan terjungkal ke masa lalu. Terjungkallah kita ke belakang, ke masa lalu. Dulu harusnya begini, dulu dia tidak begini, dan sebagainya. Dulu ketika pertama kali mau memacari saya, dia begini, sekarang kok begini. Nah, dia terjungkal ke masa depan, karena dia tidak mengikuti bahwa setiap orang itu moodnya berubah, batinnya bisa berubah, perkembangan hormonal bisa menyebabkan seseorang semakin tua mungkin berubah emosionalnya. Sebagian menjadi lebih bijaksana, sebagian menjadi lebih cerewet, sebagian menjadi lebih begini. Jadi kalau kita berharap dia seperti masa dulu, ya nggak bisa. Kita terjungkal terus ke belakang. Kita harus ke depan, ya mengikuti proses ke depan ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita mencoba berhenti, sementara kehidupan itu terus ke depan, kita mencoba berhenti, kita terjungkal ke depan. Nah, seperti itu kira-kira. Kita akan terjungkal ke depan, karena intinya adalah ketika kita tidak sanggup bergerak mengikuti kehidupan ini, maka kita tidak akan pernah mengalami ketenangan. Jadi kalau ingin mengalami ketenangan, kebahagiaan, teruslah bergerak dalam penerimaan. Itu ininya, praktisnya. Belajarlah terus bergerak dalam penerimaan atas segala yang baru ini. Apapun yang kita terima hari ini baru, bahwa ternyata hari ini kita tumben mengadakan acara siang hari, tiba-tiba Kang Tebu terjungkal menyebutkan selamat malam. Karena malam. Iya, benar. Iya. Dan ini juga bagus buat pasangan kalau ada yang udah mulai ngomong, kamu kok berubah ya? Wah, ini harus nonton video ini gitu ya Pak Wayan ya.
Ya, Emang perubahan selalu terjadi setiap saat ya? ya, Oke. itu yang baru. Oke, nah kita, tanggal 25 adalah hari Natal, Pak Wayan. Natal adalah kelahiran gitu ya. Jadi perubahan ada kelahiran, bahwa setiap hari adalah kelahiran yang baru, setiap hari adalah new arrival, setiap hari adalah, permulaan yang baru. Nah, kira-kira Pak Wayan ketika kita berbicara bahwa perubahan itu perlu ada kelahiran spiritual yang barukah? Atau memang spiritual itu baru kita ketahui gitu? Jadi bagaimana kaitan antara perubahan, kelahiran, dan spiritualitas gitu, Pak Wayan? Silakan. Betul, betul, Kang. Karena kelahiran yang baru itu kan, Natal itu kan kelahiran itu, bahwa kita terlahir dalam tubuh yang baru. Setiap jiwa Mmm, lahir dalam tubuh yang baru. mmm. Itu diperingati sebagai hari Natal. Sementara kita ini setiap hari kan terlahir dalam tubuh yang baru, yang Oke. tidak pernah benar-benar sama dengan hari kemarin. Tidak pernah Mmm, benar-benar sama. Sehingga mmm. kalau sudah demikian ceritanya bahwa setiap hari kita mengalami hari Natal, seharusnya jiwa kita pun adalah jiwa yang sudah terbarukan. Ah, Terbarukan dalam kesadaran, terbarukan dalam penerimaan, kembali kosong. Karena begini, karena kita tidak mungkin, kan kehidupan kita kan sering dikatakan sebagai buku. Hari mmm, kelahiran adalah kaper depannya, hari kematian adalah kaper belakangnya. Dan mmm. setiap hari kita diberikan kesempatan untuk mengisi lembaran-lembaran baru yang kosong. Ya, sampai tiba di cover belakang. Tidak mungkinlah kita sudah menulis di sebuah lembaran, kemudian kita tulis lagi di lembaran yang sama. Ya, atau menghapus, tidak mungkin kita menghapus lembaran-lembaran itu, nanti malah rusak. Ya, Mmm, jadi biarkan lembaran-lembaran yang lama itu tertulis apa adanya, lalu di lembaran yang baru inilah kita ubah sesuatu yang lain. Ya, karena mmm. kita terus mendapatkan lembaran-lembaran baru yang kosong, yang mau kita isi dengan apa ceritanya hari ini. Ya, kalau kita ingin melanjutkan cerita yang lama tentu saja boleh, tetapi dengan, cerita yang baru, kata-kata yang baru. Tidak mungkin kita, menulis halaman baru benar-benar persis dengan ya menyalin namanya, nyalin dengan tulisan kemarinnya, menyalin Iya namanya. Maka iya iya iya. itu akan menjadi buku yang ya membosankan. Bayangkan kalau misalnya 100 halaman buku, itu isinya adalah halaman satu aja semuanya, bayangin. Mmm, Isinya sama, tidak mungkin. Kita akan membutuhkan, di awal-awal ada pembukaan, kemudian ada kisah sukanya, kemudian duka citanya, tragedinya, komedinya, dan sebagainya. Itu adalah buku yang bisa dinikmati dengan, berulang-ulang. Nah, oke. kira-kira seperti itu Kang Abu. Oke, Jadi dan kenapa Pak Wayan kalau kita berbicara sama orang yang menceritakan hidupnya tuh selalu menarik karena isi bukunya juga banyak banyak cerita yang menarik gitu ya, dan tadi itu, kalimatnya saya suka banget gitu bahwa menyalin halaman sebelumnya, yang kalau kita sadari bahwa 70% manusia sekarang itu justru jangan-jangan menyalin dari hari sebelumnya yang dia ulang dengan yang sama, bangun dengan cara yang sama, dia melakukan hari dengan yang sama, berpikir dengan cara yang sama, problemnya itu lagi dan dia tanpa sadar waktunya terus berjalan gitu dan itu hal yang menarik gitu. Nah, berarti selalu ada tanda-tanda semesta untuk kita membaru gitu ya, Pak Wayan ya? betul, betul. Sudah diajarkan sebenarnya, sudah diajarkan. Setiap Mmm, hari kita diajarkan. Dalam segala aspek kita diajarkan bahwa ini baru. Langit sendiri pun tak pernah sama. Langit tak pernah sama. mhm, Tanah tak pernah sama. Sampah yang terserak hari ini dengan besok sudah berubah. Ya, sampah saja melukisnya berbeda halaman itu. Ini halaman rumah saya yang ada rumputnya itu. Kalau dilihat hari ini, ya, konfigurasi sampahnya akan berbeda dengan besok. Jadi bahkan sampah pun bisa melukis sesuatu yang berbeda dengan hari kemarin. Bayangkan kita yang mempunyai kecerdasan, kenapa harus mengulang-ulang lagi konfigurasi perasaan, konfigurasi kesedihan yang sama di hari kemarin dengan hari ini. mmm, Kita lupa untuk bergerak maju. Ya, oke, banyak langit saja, ya, awan sesekali. Walaupun ini musim hujan, ya, kadang-kadang langit itu biru tanpa awan yang mmm, menginikan hujan. Walaupun ini musim hujan. Jadi ada saatnya walaupun kita sedang ada di musim kesedihan, ya, jangan lupa bahwa ada saat kita bisa jeda sejenak dari kesedihan itu. Tergantung kita aja. Nah, langit pemahaman kita mau kita simpan dengan kesedihan atau dengan sesekali dengan kegembiraan. Nah, mmm, langit pemahaman kita mau kita apakan? Banyak orang terjebak pada langit pemahaman yang lama.
Padahal kebenaran tidak pernah sama. Hmm. Kebenaran duniawi tidak pernah sama. Oke. Perkara ruang dan waktu, kebenaran itu akan berubah. Karena Oke. yang tidak berubah hanyalah kebenaran yang sejati yang sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dipahami dan dimengerti. Itu kebenaran sejati. Begitu diungkapkan dengan kata-kata, dia menjadi terbatas. Dia menjadi pembenaran. Karena Hmm. kata-kata sendiri adalah sesuatu yang terbatas. Oke, oke, oke. Kira Dan seperti itu. yang menarik baru sadar juga ketika tadi Pak Wayan bilang bahwa kalau kemarin saya punya masalah ini udah tahu jurusnya, besok pakai jurus yang sama tetap nggak enak hati gitu Pak Wayan. Besok pakai jurus yang sama, udah tahu nih jurusnya gini nih ya. Oke, begitu mau menghadapi kok beda ya. Karena konfigurasinya selalu meluas, selalu cyclical, selalu dinamis gitu ya Pak Wayan ya. Karena mungkin kalau kita berbicara kebenaran bahwa kebenaran siang ini besok pagi udah expired gitu karena kitanya juga mengembang gitu. Nah, yang jadi practical way-nya adalah Pak Wayan, bagaimana kita menemukan kebenaran yang sejati itu, menyadari kebenaran yang sejati itu dalam kekinian gitu Pak Wayan? Kang Abu bisa main catur ya? Catur? Ya oke. Oke. Pernah enggak Kang Abu melawan seseorang dengan pembukaan yang sama, gerakan-gerakan seluruhnya sama, pernah enggak? Nah justru, style-nya, rata-rata sama sih Pak Wayan, itu jurusnya gitu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Pasti Ah. ada 1, 2 ya 1, 2 gerakan pertama di pembukaan bisa sama. Oh iya ya, satu doang, tetapi 2, next-nya 2. udah beda. Iya betul, betul, Next betul. itu akan berubah, enggak pernah sama. Betul, Ya, betul. enggak pernah sama. Sehingga Mmm. cara matinya kita berubah, cara ininya berubah ya. Walaupun ujungnya adalah kematiannya sama, kalau enggak kalah remis menang. Tetapi Mmm. prosesnya selalu berubah-ubah. Ya, Mmm. betapapun juga kita menghafal sebuah teknik permainan catur itu tidak akan pernah sama. Nah, memang gerakan-gerakannya sama, tetapi ceritanya pasti akan berbeda. Nah, sehingga yang kita perlu lakukan setiap hari sebagai aplikasinya adalah selalu eling dan waspada pada setiap gerakan yang muncul dari peran-peran pemain catur itu. Nah, Mmm. jadi anggaplah catur itu adalah permainan kehidupan, ya. Setiap langkah itu harus kita pikirkan akan kemana, Mmm. jadi apa, jadi apa. Disitulah kita selalu eling dan waspada terhadap setiap gerakan. Karena Mmm. kalau kita berpikir tentang hari kemarin, biasanya dia setelah ini begini, setelah ini begini. Nah, nanti kacaunya adalah ternyata gerakannya berbeda, baru kita bingung. Oke. Nah, sehingga setiap hari itu kita harus berpikir, ini gerakan baru, ini gerakan baru, ini gerakan baru. Ya, itu sebabnya kita belajar dari gerakan kemarin, tapi bukan berarti kalau kemarin kita menang dengan gerakan yang sama, kita ulangi lagi gerakan yang sama, tidak mungkin. Karena orang Mmm. pasti akan membalas dengan gerakan yang berbeda. Nah, kehidupan ini juga sama, Kang Abu. Kita tidak Mmm. mungkin menggunakan pemikiran-pemikiran yang baru untuk mendapatkan hasil yang sama. Artinya begini, pemikiran-pemikiran lama untuk mendapatkan hasil yang baru. Mmm. Ya, kemarin kita menang dengan cara ini, lalu kita gunakan cara yang kemarin untuk mendapatkan kemenangan yang baru. Seperti kemarin nggak bisa, lawan kita Oke. sudah sadar. Gitu. Oke, Nah, oke, kira-kira seperti itu. oke, Selalu oke, eling dan waspada, selalu pikirkan langkah-langkah baru. oke. Ya, Dan yang paling menarik Pak Wayan yang selalu kita bawa ke saat ini tuh yang paling kita ingat ya saya ya maksudnya saya rasa manusia banyak gitu yang mengalami ini adalah, bad memory Pak Wayan, ya. penderitaan, kesakitan, rasa sedih, rasa dan seterusnya gitu. Dan itu kan masuk di dalam memori gitu, bahkan mungkin bisa jadi dendam gitu Pak Wayan. Nah, intinya adalah ketika tadi Pak Wayan mengatakan suasana hati yang baru, berarti kita harus dalam tanda petik mengganti dengan suasana hati yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, untuk mengosongkan gitu Pak Wayan, si suasana hati yang kan kalau udah jadi memori itu kan kadang-kadang ngelihat jalannya misalkan di jalan ini ada memori yang udah jadi tiba-tiba bad mood gitu. Ngelihat orangnya jadi tiba-tiba bad mood, ngelihat momennya jadi tiba-tiba bad mood. Nah, gimana menyadari si dendam tadi, kekecewaan tadi atau merasa dihina gitu misalkan ya, terhinakan gitu misalkan. Gimana tuh Pak Wayan untuk kita bisa menerima padahal itu sesuatu yang gimana ya, di dalam hati kita tuh saya rasa sangat nancep gitu, sangat-sangat dalam di dalam hati gitu. Gimana? Suasana hati ketika mau diperbaharui, ya dimulai dari pengetahuan yang baru. Karena begini, Mmm. sikap itu kan suasana hati dipengaruhi oleh apa? Sikap itu dipengaruhi oleh suasana hati kita. Mmm. Sikap dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap sesuatu, terhadap seseorang, terhadap keadaan. Dan persepsi kita dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Nah,
Kalau ingin merubah suasana hati yang tadinya tidak suka, benci, dendam, dan sebagainya kepada seseorang, diakibatkan persepsi kita terhadap orang itu, atau sikap penolakan kita terhadap orang itu. Maka kita mulai ubah dengan memulainya di pemahaman. Dalam ajaran Buddha disebut pandangan yang benar. Jadi Hmm. kalau pandangan yang benar itu artinya kita belajar melihat dari sudut yang berbeda. Selama kita masih melihat dari sudut yang sama, kita tidak akan pernah bisa menerima bahwa 6 adalah 6. Ya, Hmm. Hmm. 6 bisa jadi 9 dari sudut yang lain. Nah, sehingga dengan memahami itu kita bisa lihat, misalnya ada orang yang membuat kita dendam karena pernah menyakiti kita. Tetapi begitu kita mencoba mencari tahu kenapa orang itu menyakiti kita, dan kita misalnya bisa melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ternyata orang itu menyakiti saya karena saya pernah menyakiti dia di kehidupan sebelumnya. Oke. Adalah muncul pengetahuan tentang karma dan reinkarnasi. Jadi saya mengalami ini karena dulu saya pernah begini sama dia. Jadi Oke. banyak orang marah-marah karena di penjara. Kenapa dia marah karena di penjara? Karena dia lupa telah melakukan tindakan kriminal. Tapi begitu dia sadar, oh oke, saya pernah melakukan tindakan kriminal sehingga hari ini saya di penjara, dia tidak akan marah karena di penjaranya. Dia mungkin menyesali karena dirinya pernah melakukan tindakan kriminal itu. Nah, Hmm. kalau kita menyadari itu dan memiliki perspektif yang sudah berubah oleh pengetahuan kita, jadi kita sadar, orang ini ternyata didatangkan Tuhan untuk menebus dosa-dosa saya di masa lalu terhadap orang ini. Hmm. Kalau saja dia tidak datang di kehidupan ini, bertemu saya, lalu menyakiti saya, barangkali saya masih menyimpan rasa penyesalan karena pernah menyakiti orang. Hmm. Nah, karena sekarang saya disakiti lagi, saya merasa impas. Oke, saya tidak perlu merasa bersalah lagi. Karena sekarang saya sudah mengerti bagaimana rasanya disakiti orang melalui orang yang datang menyakiti saya. Nah, kalau konsepnya demikian, maka dari penolakan oleh disakiti, kita akan jadi menerima untuk disakiti. Disitulah ada Oke. keikhlasan. Kalau sudah ada keikhlasan, kita berhenti dendam. Nah, itu biasanya di awal. Jadi dendam itu kan sudah sangat mendalam kebencian. Hmm. Ya, jadi kalau ada akar pohon yang terpendam begitu dalam, bagaimana mencari? Tentu kita akan mencari yang mencuat keluar. Hmm. Ya, sisa-sisa pohon yang mencuat keluar baru kita akan tahu akarnya dari mana. Nah, jadi akarnya di mana kita cari, oh ternyata awalnya dendam sama dia karena dia menyakiti saya, lalu saya membenci, setelah saya membenci ternyata dia tidak minta maaf, nah menjadilah dendam. Karena kita menunggu dia meminta maaf. Sementara Hmm. sebenarnya yang terjadi adalah bukan dia yang harus minta maaf kepada kita karena pernah menyakiti kita. Seharusnya dengan menyakiti kita, ketika kita menyadari bahwa dululah kita pernah menyakiti dia, kitalah yang seharusnya minta maaf kepada jiwanya Oke. di kehidupan Oke. sebelumnya. Terima Oke. kasih kamu datang kembali menebus rasa bersalah saya kepada kamu. Izinkan saya meminta maaf kepada jiwamu barangkali pernah saya sakiti di masa lalu. Itu yang membaharu. Jadi itu yang Hmm. baru berani minta maaf. Bukan menunggu. Kalau kamu tidak minta maaf, saya tidak akan memaafkan kamu dan saya akan dendam kepada kamu. Kenyataan itu Hmm. yang biasa kita lakukan. Sementara yang sesungguhnya yang harus kita maaf bukan dia, tapi kita. Kehadiran dia menyakiti kita hanya untuk mengingatkan bahwa kita pernah menyakiti dia atau barangkali jiwa lain atau barangkali orang lain di kehidupan sebelumnya. Hmm. Supaya kita mengingat itu dan meminta maaf atas kenangan di masa lalu yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, Oke. itu cara kita mengubah dendam dan sebagainya. Dengan mulai dengan pengetahuan. Makanya saya bilang dari 20 ke 21 itu. Pertama ikhlas dulu, baru 21. Ya, dualitas itu isi dengan pemahaman. Kenapa orang menyakiti? Ada orang menyakiti, ada orang membahagiakan. Nah, Hmm. kita isi sekarang 21, dualitas diisi dengan satu pemahaman, yang satu itu universal, ya, yang menggabungkan masa lalu, masa kini, masa depan. Artinya apa? Kita bisa melihat pemahaman ini dari masa lalu dan ke masa depan, sehingga kita menemukan yang satu itu, yaitu pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang sebuah peristiwa. Ya, Oke. samalah dengan kembali ke permainan catur itu.
Mmm, Ketika orang melakukan sesuatu yang tampak menyakiti, misalnya dia menseter menteri kita, itu mmm, menyakiti. Tetapi kemudian kita pikirkan, ya, kenapa dia menyetir saya? Oh, mungkin langkah saya yang salah atau begini-begini dan sebagainya. Lalu kita pikirkan langkah terbaik apa. Bukan marah-marah karena diseter, tapi kita pikirkan. Atau kalau kita disekap, bukan kita marah-marah pada ini Kak, tapi kita pikirkan. iya benar 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 benar. Pernah Kak kita marah, Kang Abu pernah marah-marah sama ini Kak? Enggak, Nggak belum boleh. pernah sih Pak Wayan, belum. Tapi kalau Nah, udah kesel udahnya marah sih. Kalau berarti kalah. kalau kita peon kita, perwira kita dimakan, yang kita lakukan kan, oh mungkin ada langkah saya yang salah sehingga saya terjebak pada kemelut ini. Jadi kita Mmm, tidak nyalahkan lawan kita karena dia, kenapa kamu nyekak? Dia punya hak untuk nyekak kita. Tapi mungkin oke langkah kita yang salah. Ya. Dalam oke permainan catur itulah yang kita pelajari. Tidak pernah oke menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Mungkin saya kurang memperhitungkan sekian langkah ke depan. Sekian oke. kehidupan berikutnya kita lupa, sehingga kan kadang-kadang kalau sekarang ini kita marah-marah sama orang lain, tetapi kita lupa bahwa pada kehidupan berikutnya kita akan dimarahin oleh orang yang sama dalam tubuh yang Mmm. berbeda. Sehingga begitu kita dimarahin, ya, kita akhirnya terjebak. Kenapa kamu marahin? Kayak itu. Itu kira-kira kami. Permainan Oke. catur itu benar-benar mengajari kita hal-hal yang lucu. Ya, Wah, luar biasa. marah-marah. Betul, itu luar biasa, dan catur tuh saya mengambil satu pelajaran Pak Wayan, meskipun kita pion tetapi di jalan yang lurus suatu saat nanti juga pasti jadi ratu gitu Pak Wayan ya. Kalau kita Ya, ada di jalan yang lurus itu masalah tentang waktu aja sih sebetulnya, dan menarik bahwa kesadaran ada kehidupan sebelumnya, ada kesalahan jiwa sebelumnya yang didatangkan, bahwa ketika kita menyadari nih, ketika kita menyadari bahwa kenapa dia membenci saya, kenapa dia menyakiti saya punya kesadaran bahwa mungkin dulu saya 100 kali lipat apa namanya, mungkin ya dalam tanda petik menyakiti dia, dan ini justru adalah hal baik untuk menebus karma untuk kita bisa kembali gitu dalam tanda petik. Justru ketika kita bisa membalikan pikiran bahwa hal buruk itu adalah suatu penebusan untuk kembali kepada sesuatu yang sejati, mungkin itu akan merubah mindset. Nah, yang jadi pertanyaan gini Pak Wayan, kita berbicara tentang religius misalkan. Kenapa ya? Hal-hal yang religius misalkan, sifat-sifat religius yang dilakukan dalam bentuk ritual, itu ritualisme itu kenapa sih sangat susah, ini saya pribadi ya, saya bertanya karena misalkan gini Pak Wayan, ini kan ini tipikal gitu. Aduh, anaknya begini, mungkin kurang ibadah gitu. Aduh, anaknya begitu, mungkin kurang ibadah gitu. Nah, sementara sementara ketika maaf banget ya, mungkin rajin sholat gitu, tetapi rajin ngomongin orang juga gitu. Bisa bisa nyakitin hati orang juga gitu. Nah, gimana nih konektivitas antara religius dengan kesadaran spiritual tuh gimana Pak Wayan dalam kehidupan kita? Silakan. ya, sebentar. Sebelum masuk ke wilayah ibadah itu saya cerita tadi, karena tertarik dengan apa yang Kang Bu cerita tentang walaupun kita pion, kalau kita berani berjalan lurus, perkara waktu kita akan menjadi entah perwira, menteri dan sebagainya. Itu menjadi Iya, sukses intinya. iya. Tapi jangan lupa, ketika kita berani berjalan lurus sebagai pion, bahkan kita harus melewati petak hitam, petak putih. Akan Mhm. selalu ada suka duka yang harus kita terima. Tidak mungkin menjadi pion kita hanya melompat-lompat di petak-petak yang putih-putih saja dan sebagainya, tidak mungkin. Kita harus Harus satu langkah ya, kecuali langkah pertama boleh 2 ya, Pak Wayan ya. iya. Jadi Oke. harus belajar menerima bahwa hari ini mungkin kita disakiti, karena ini adalah setiap kita disakiti, ini adalah petak hitam. Oke. Begitu ada yang membahagiakan kita, ini adalah petak putih. Pelan-pelan lewati suka dan duka itu. Perkara waktu kita akan menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi Ah, menteri, menjadi perwira yang siap untuk mendampingi sang kuasa yaitu raja, sang mmm, maharaja itu Tuhan. Nah, berbicara tentang itu, ya, ibadah dan ritual itu, pion itu pun melakukan ritual, ritual perjalanan. mmm, Kenapa? Karena dia sadar, saya tidak bisa mendampingi raja hanya sebagai pion. Ya, sebisa mungkin saya akan menjadi perwira untuk membantu raja, menjadi orang yang matang untuk membantu rajanya. Sehingga dia melakukan perjalanan suka duka itu hitam putih sebagai ibadah terhadap rajanya. Nah, kebanyakan raja itu ada di mana? Nah, raja itu ada di dalam wilayahnya. Ya, kan kalau kita bermain pasangan kan memang raja itu kan ada di dalam wilayah kita, bukan di iya, wilayah musuh raja. Jadi ketika kita mengabdi kepada raja kita untuk melangkah ke depan menjadi matang dalam kesadaran,
Itulah ritual kita, itulah ibadah kita untuk raja yang ada di belakang, yang di dalam. Ya, siapa di belakang, siapa di dalam? Raja yang ada di dalam diri kita sebagai jiwa. Kesanalah ibadah seharusnya. Ya, begitu kita beramal kebaikan, apakah kita beramal kebaikan kepada jiwa kita? Sayangnya tidak. Begitu kita menjelek-jelekkan orang lain, pada saat kita menjelek-jelekkan orang lain, kita sedang menghaturkan, yaitu beribadah buruk kepada Tuhan dalam diri kita. Kita menghaturkan hal-hal yang buruk. Kita tidak tegak. Tegak itu lurus, lurus itu artinya bangkit, ya. Kita tidak menegakkan ibadah kita. Tegak itu lurus ya. Kalau miring-miring dikit berarti kalau jam 12-an miring-miring dikit tanda-tanda kita schizofren, gila dan sebagainya. Ya. Jadi disebut tegak itu artinya apa? Tegak, kesatria, teguh. Teguhlah beribadah ke dalam diri. Ya. Teguh beribadah ke dalam diri, teguh beribadah kepada Tuhan yang nyata yang ada pada diri setiap orang, pada diri setiap makhluk. Nah, kemudian ketika ritual keluar dengan ritual ke dalam berbeda, bayangin. Misalnya ritual keluar dan ke dalam berbeda. Contoh, saya mau masak makanan. Ritual saya ke dalam adalah saya bikin nasi goreng, Kang Bu ya. Saya bikin nasi goreng. Ritual saya adalah memasukkan semua bumbu ke dalam wajan ininya. Kemudian setelah selesai, ya, kemudian saya ritual keluarnya adalah menaruhnya di meja tanpa alas ya, tanpa piring, tanpa ini. Lalu saya serakkan di meja. Lalu saya undang Kang Abu makan. Mau enggak? Rasanya enggak Diserakan gitu ya, nggak pas gitu serakkan. ya. Ya. Jadi Berserakan. kalau ritual keluar sama ke dalamnya tidak sama. Nah, beda. Misalnya begini. Atau saya siapkan Kang Abu piring yang bagus di luar. Piring yang bagus di luar saya siapkan. Sehingga Kang Abu saya akan ajak makan malam. Terlihat dari deretan piringnya dan sebagainya itu seperti makan di sebuah kerajaan. Itu ritual keluarnya, ya, ritual keluarnya. Ritual ke dalamnya ketika saya memasak adalah saya bikin segala sesuatu yang tidak benar. Bumbu-bumbu saya campur segala macam ritual ke dalam periuknya. Lalu saya sajikan keluar. Kira-kira nyambung nggak? Ya nggak enak juga makanannya pasti ya. Itu sebabnya ibadah yaitu ritual persembahan keluar dan ke dalam itu harus selaras. Itu akan menjadi sebuah sebuah suasana yang menyenangkan. Ya, ritual ke dalam dan ritual keluar. Nah, itu sebabnya restoran-restoran sekarang ini banyak membuka dapurnya sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau belanja di situ. Sehingga orang itu ingin melihat bagaimana prosesnya, bagaimana yang disajikan. Jadi proses dan penyajiannya. Nah, sekarang kan kebanyakan penyajiannya bagus keluar, proses di dalam dirinya nggak bagus. Atau di dalam diri prosesnya bagus, penyajian keluar nggak bagus. Jadi misalnya orang tuh dalam diri ibadah terus-menerus, sepanjang waktu ibadah, tapi begitu bicara keluar penyajiannya, marah-marahin orang, memfitnah orang, mencaci maki orang. Jadi penyajiannya pada kehidupan ini tidak bagus. Sementara dia berusaha kehidupan ini akan mempersembahkan hal-hal yang positif baginya, tapi dia menyajikan hal-hal yang negatif ke dalam kehidupan itu sendiri. Ini yang membuat ritual dan spiritual itu menjadi kacau balau. Ya, kacau balau kenapa tidak selaras? Ya. Karena bahkan dalam berdoa pun orang-orang banyak yang salah, banyak yang salah. Salah itu banyak yang salah. Dia pikir doa itu adalah beberapa kali dalam sehari itu adalah doa. Sementara dia melakukan itu, anggaplah masing-masing ya, anggap ya masing-masing sholat sembahyang, anggaplah ya, maksimal 5 waktu atau 10 waktu lah. Masing-masing waktu dia gunakan 10 sampai 15 menit. Berarti kalau 15 menit pun dia gunakan full untuk meditasi, sembahyang dan sebagainya, kali 10 itu sudah 150 menit. Nah, kira-kira itu 2 jam. 2 jam, ya. 8 jam dia gunakan untuk tidur. Ya, itu 10 jam. Masih ada 14 jam sisanya untuk dia berbuat. Lalu selama 14 jam kemudian dia mencaci maki orang, berkata buruk, bertindak buruk.
Bagaimana mungkin doa yang hanya 150 menit bisa selaras dengan apa yang dia lakukan? Ya. Orang ingin basah, ya. Tuhan, bantu aku supaya segar di musim kemarau ini. Lalu dia menceburkan dirinya ke dalam api. Kira-kira dia basah apa terbakar? Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi orang berdoa kepada Tuhan ingin bahagia, lalu dia menceburkan dirinya kepada caci maki, kehidupan yang penuh caci maki, yang negatif-negatif. Oke. Kira-kira bagaimana? Mungkin nggak Tuhan yang ada dalam diri-diri setiap orang itu bekerja memenuhi apa yang dia membutuhkan. Ya, bahkan ketika orang membutuhkan mobil Mercy misalnya, orang membutuhkan mobil Mercedes misalnya, maka mungkin nggak mobil Mercedes yang terbaik itu dirakit dari sebagian dari kayu, sebagian dari semen, sebagian dari Hmm. mobil-mobil merek-merek yang lain, build up-nya dari merek-merek yang lain, mungkin nggak cocok. Mm-mm. Dia akan cocok kalau semuanya memang berkenaan dengan Mercy. Nah, jadi kalau kita ingin berdoa sama Tuhan, Tuhan, bantu saya untuk hidup bahagia di kehidupan ini. Tapi kemudian bahan-bahan itu kita rakit dari kebencian, kemarahan, dendam, caci maki. Kira-kira dapat nggak kita bahan-bahan itu? Tidak mungkin. Hmm. Hmm. Kesalahannya lalu kita timpakan kepada Tuhan. Mumpung Tuhan nggak pernah bela diri. Iya, iya, iya. Ini Iya. sudah kehendak Tuhan. Padahal Tuhan akan memenuhi kehendak kita kalau kita mengisinya dengan cara yang baik. Oke. Sederhana seperti itu, sederhana itu. Nah, Oke. sayangnya kita antara ritual dengan spiritual nyambung. Oke. Padahal eh, ritual itu dan spiritual adalah sepinya adalah ketika kita spiritual adalah ketika kita sepi dari ritual, ya. Hmm. Hmm. Tapi spiritual itu sendiri adalah sepi dan ritual. Hmm. Sepi di dalam, ritual di luar, ya. Sepi di dalam itu artinya Hmm. hening, ya, hening, netral, suci dari keriuhan, ego, ya. Baru kita ritual. Nah, masalahnya kebanyakan kita orang yang tidak sepi ritual melakukan ritual. Akhirnya kadang-kadang ritualnya kebanyakan datang dari egonya. Karena di dalamnya tidak sepi. Ya, tidak Oke. sepi, malah bergejolak ego. Wah, saya begini supaya saya dapat ini. Saya beramal supaya dapat Ah. begini. Nah, itu. Tidak ada sepi di dalamnya. Sepi itu hening, hening itu kosong, kosong itu suung. Nah, ketika itu tidak ada, maka yang terjadi adalah ritual-ritual yang penuh oleh ambisi, oleh kepentingan-kepentingan. Tidak ada sepinya di dalam saat dia melakukan ritual. Maka dia Oke. bukan melakukan spiritual secara spiritual. Nah, Hmm. Oke. kira-kira seperti itu, Kang. Wah, keren Pak Wayan. Ini Pak Wayan ada pertanyaan ini sejak saya main ini lagi jadi ngomongin catur ya. Jadi saya ingat pertanyaan waktu saya kecil Pak Wayan. Raja itu punya segalanya tapi langkahnya tuh terbatas banget. Kenapa ya Pak Wayan? Cuman bisa satu, dilindungi, nggak bisa. Padahal kan dia raja, harusnya dia bisa jadi benteng, harusnya dia bisa jadi kuda gitu. Dia mau kemana aja bebas gitu. Tapi raja kenapa cuman satu langkah, satu langkah, satu langkah gitu? Kenapa Pak Wayan? Saya pernah dialirkan pengetahuan tuh. Kadang-kadang saya lupa kenapa raja justru langkahnya satu persatu, sementara menteri itu bisa kemana-mana aja. Hmm. Oke, Hmm. karena sang kuasa itu sendiri, ya, sang kuasa itu sendiri memang harus berjalan dalam kebijaksanaan. Karena dialah yang dia harus memikirkan satu langkah demi selangkah. Dia harus pikirkan, ya. Setiap langkah itu kan ya, yang lain juga walaupun bisa melewati beberapa peta, tapi kan tetap dihitungnya satu langkah. Oke. Oke. Mending mau sejauh apapun petanya dia tetap dihitung satu langkah. Benar, benar, benar. Cuma dia boleh menjangkau yang lain-lainnya. Kemudian raja diizinkan hanya melangkah satu peta supaya sebuah pesan di situ bahwa apa? Setiap penguasa ya batin itu jiwa yang terjaga di dalam itu dia memang lebih banyak harus berjalan pada ketenangan, selangkah demi Hmm. selangkah, ketenangan. Karena kalau dia tidak tenang dan dia juga gerasa-gerusu dan sebagainya, dia bisa kemana-mana sembarangan itu bisa gampang terjebaknya dia. Hmm. Terjebaknya dia dalam kemelut yang dia ciptakan sendiri. Sehingga dia harus tetap mengamati. Makanya di kerajaan-kerajaan biasa pun mau pemimpin, mau presiden, mau raja,
dia biasanya di belakang. Di belakang, kalau tidak di bentengnya, ya, di bentengnya mengamati, karena dia hanya memberi perintah. Dia berdiam, tapi perintahnya lah yang menyebabkan semua gerakan itu melaju jauh-jauh, berperang. Ya. Kalau rajanya duluan berangkat menyerang sendiri kan aneh. Kalau dalam catur kan kalau raja bergerak duluan sendiri kan aneh. Iya. Nah, makanya jiwa kita di dalam pun bergeraknya dengan kekuasaannya pun dia membatasi dirinya. Oke. Ya. Bayangkan kalau sang raja dalam diri kita, sang raja itu pemilik alam semesta, dalam diri kita, jiwa kita adalah pemilik tubuh ini, alam semesta kecil ini. Kalau dia melangkah menunjukkan kuasanya, apa yang terjadi? Tidak ada keseruan. Tidak ada keseruan, karena apapun yang dia inginkan terjadi. Tidak ada keseruan di situ. Iya Tidak ada iya iya keseruan. iya iya iya. Oke. Oke. Hmm. Oke. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Wah, itu dalam banget, dalam. Oke, teman-teman, ini saya sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Wayan, siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi, mengapresiasi di Zoom boleh lewat raise hand atau lewat chat. Di YouTube juga silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat. Dan ini udah ada pertanyaan Pak Wayan dan ini sangat relevan saya rasa. Pertanyaannya dari ini Mbak mungkin ya, dari Mbak Ambarwati di YouTube bertanya gini Pak Wayan. Boleh nggak sih kita mencari tahu siapa kita di kehidupan sebelumnya, biar bisa lebih mencoba menerima dan memperbaiki di sini? Nah, gimana tanggapan Pak Wayan mengenai pertanyaan ini? Silakan Pak Wayan. Ini pertanyaan saya di tahun 2001 ketika saya mengalami automatic writing, ketika saya mencoba mencari jawaban. Saya banyak dialirkan pengetahuan yang kemudian menjadi buku pertama saya berjudul Dialog Spiritual. Sampai saya menanyakan Tuhan itu siapa, kenapa ada kehidupan, untuk apa kehidupan kalau hanya berakhir kematian. Dan sampai pada titik saya bertanya seperti itu juga. Bolehkah saya mengetahui masa lalu saya? Nah, itu pertanyaan saya dulu. Jawabannya sederhana. Boleh, tapi untuk apa? Jawabannya begitu. Boleh, tapi untuk apa? Apakah kamu siap kalau kamu tahu dulu kamu adalah ini? Ya. Lalu apakah kamu siap bahwa dulu kamu misalnya pernah menyakiti si A dan kamu tahu bahwa di kehidupan sekarang si A datang untuk membalas rasa sakitnya kepada kamu dan dia akan datang sebagai pasangan hidupmu. Bayangkan, kira-kira kita siap nggak? Ternyata ini adalah orang yang akan menyakiti saya. Lalu kita gimana? Jadi Tahu-tahu pas noleh ke sebelah pasangan gitu ya Pak Wayan ya. ya Oke, oke. itu risikonya, risiko tinggi sekali mengetahui masa lalu. Misalnya Bu Ambarwati yang nanya tadi Mas. Betul, betul, betul. Kalau saya bukakan satu kehidupan masa lalu hubungan saya dengan Mbak Ambarwati ternyata begini. Di beberapa kehidupan masa lalu itu Mbak Ambarwati pernah meminjam emas 1 kilogram kepada saya dan hari ini saya datang untuk menagihnya. Nah, kira-kira kalau itu gimana? Apakah siap untuk saya tagih uangnya? Nah, jadi itulah sebabnya. Sengaja dalam kehidupan ini kita dibiarkan melupakan kehidupan masa lalu. Kenapa secara alami kita dibuat melupakan kehidupan masa lalu? Seperti kita mendapatkan kertas kosong dalam kehidupan ini, supaya kita tidak banyak terjebak lagi kepada hal-hal yang masa kemarin. Karena traumatik masa lalu itu bisa sangat mempengaruhi. Jangan kata kehidupan masa lalu. Ya, trauma di kehidupan kemarin saja. Yang artinya misalnya seminggu lalu kita pernah tabrakan, atau seminggu lalunya sekarang aja kita trauma keluar kan. Dengar cerita ada orang kena penyakit COVID, kena begini. Jadi kita trauma. Saking sebagian trauma, sebagian ya tidak peduli gitu. Nah, itu pun mempengaruhi. Sehingga hal-hal yang sangat-sangat mempengaruhi bisa sangat berbahaya. Jadi seringkali dibiarkan kita oleh semesta ini melupakan kehidupan masa lalu sehingga bisa benar-benar menikmati apapun suka duka yang ada di saat sekarang ini. Ya, cuman yang terpenting adalah begitu kita mengalami sesuatu, baru kita mempelajari ada apa kemarin, sama seperti main catur tadi. Begitu kita kena sekak benteng, sekak menteri misalnya, baru kita pikirkan, oh ternyata raja saya salah melangkah. Tapi kita nggak bisa ngulangin lagi. Nah, Kita nggak bisa ngulangin lagi. Cuman kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah untuk tidak kita ulangi di kehidupan kemarinnya. Kehidupan berikutnya, di langkah berikutnya itu yang kita pikirkan. Nah, jadi perlu hanya kapan? Hanya saat kita sedang mempelajari
sesuatu di masa kini. Untuk kita petik pelajaran apa yang ada di situ, baru kita coba ke masa lalu dengan kekuatan analisa kita. Jangan-jangan dulu saya pernah melakukan ini di masa lalu sehingga inilah yang saya alami sekarang. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah masuk ke masa lalu dan kita lihat banyak hal-hal di masa lalu, ya bahayanya adalah kita akan terjebak dalam kecemasan, kebingungan menghadapi, oh sebentar lagi saya akan menghadapi ini, sebentar lagi saya akan menghadapi ini, kan bahaya juga. Iya, iya, betul Pak Wayan. Berarti lupa juga berkah ternyata ya Pak Wayan ya. Lupa itu adalah keberkahan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kalau semuanya ingat juga ya itu ya, kita nggak nyaman juga hidup mungkin ya Pak Wayan ya. Persis, persis Kak, persis. Iya, iya, Itu oke. sebabnya kalau kita diberikan diberikan ingat terus, bahaya. Oke, Ya. oke. Terima kasih Pak Wayan, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi saya jadi sangat-sangat penasaran, Pak Wayan, apa titik balik apa yang membuat Pak Wayan turning ke jalur spiritual? Maksudnya yang membuat bangun gitu di 2001 tuh apa sih titik, nah gitu, titik poin yang saya harus bangun dalam tanda petik, apa sih yang membuat itu Pak Wayan? Ya, kalau perjalanan pencarian saya tentang Tuhan sih memang di usia 10 tahun, ya. Lebih kecil dari itu sudah saya mulai perjalanan spiritual itu. Hmm, Cuman tidak pernah menemukan jawaban apapun, jawaban-jawaban yang mencerahkan dan masuk akal bagi otak saya yang penuh logika ini, nggak pernah. oke. Ya, jadi selama kuliah di kedokteran, saya sering berhadapan dengan mayat, lalu mencoba mencari jiwa itu di mana, roh itu di mana, Tuhan itu kenapa ada kematian, apa penyebab kematian. Itu tidak pernah saya temukan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Saya Hmm. baca buku banyak juga tidak ada gunanya waktu itu. Artinya Bahkan sudah dari ilmu kedokteran nggak mendapatkan jawaban pada saat itu Pak Wayan? tidak. Dia hanya Oke. menjadi bahan-bahan, tidak menemukan jawaban apa-apa. Tidak menemukan Hmm. jawaban-jawaban yang masuk akal. Tapi pada tahun Hmm. 2001, pada bulan Februari, ketika sedang jaga di sebuah klinik, kemudian malam-malam itu saya belum bisa tidur sampai jam 12 malam. Pada saat itulah kemudian saya teringat pertanyaan-pertanyaan lama saya. Untuk apa nih kehidupan sebenarnya ya? Karena saya pikir kenapa saya harus tidur di klinik ini? Saya tidur di sini, biasanya saya tidur di rumah. Apa yang saya lakukan di kehidupan ini sebenarnya? Mulai muncul pertanyaan itu. Nah, di momen itulah kemudian saya bangun hanya untuk menuliskan daftar pertanyaan yang sering muncul dalam ingatan saya. Untuk suatu ketika akan saya tanyakan kepada guru-guru yang bisa menjawab dengan luar biasa masuk akal. Yang sampai saat itu belum pernah saya temukan. Nah, begitu saya membangun masuk ke ruang emergency, buka laptop, lalu kemudian ngetik daftar pertanyaan, ternyata bukan hanya daftar pertanyaan yang muncul, jawabannya muncul. Nah, disitulah momentum saya kemudian mengalami pencerahan dalam arti pencerahan, semua pertanyaan saya terjawab. Hmm. Sampai dini hari terjadi dialog. Apapun yang saya tanyakan terjawab. Ya, bahkan ketika menanyakan Tuhan, kamu itu siapa sebenarnya? Pertanyaan Oke. anak nakal, pertanyaan anak nakal. Tuhan, kamu itu siapa sebenarnya? Pertanyaannya kemudian dijawabnya begini. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Itu jawaban waktu itu. Hmm. Sampai kemudian terakhir sekali, ya, setelah banyak dicerahkan malam itu sampai dini harinya, di pertanyaan terakhir saya selipkan sebuah pertanyaan begini. Lalu bolehkah pengetahuan ini saya bagikan? Jawabannya, boleh. Tapi apakah kamu siap? Nah, itu pertanyaan. Hmm. Ya, memang kenapa? Saya tanya begitu. Memang kenapa? Yesus membagikan pengetahuan, pencerahan, dan dia disalib. Buddha diracun, ya. Semua guru-guru seperti itu mengalami cara yang buruk, ya, mengalami balasan yang buruk dari kehidupan ini. Apakah kamu siap untuk membagikan ini? Tantangan Oke. berat. Wah, ini luar biasa sih Pak Wayan. Tapi emang harus gitu ya Pak Wayan ya? Itu udah skemanya gitu ya. Ya, Oke.
Oke, terima kasih Pak Wayan. Wah, itu perlu satu sesi khusus ya, nanti kita interview tentang awakening-nya Pak Wayan gitu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, mungkin ini akan jadi pertanyaan, kalau nggak ada lagi, ini akan jadi pertanyaan terakhir, karena ini senada dengan ada yang di YouTube, beberapa juga sama Pak Wayan, pertanyaannya mirip-mirip, jadi saya satukan. Jadi intinya gini, bagaimana bisa menyadarkan seseorang untuk kesadarannya yang sedang dalam depresi? Apakah skizofrenia atau apakah itu salah satunya skizofrenia bisa disembuhkan? Intinya bagaimana di luar diri kita menyadari sesuatu untuk ya balik lagi ya kesadaran untuk mereka bisa align gitu, menyatu gitu. Itu banyak pertanyaan yang sama gitu. Silakan Pak Wayan. Schizophrenia itu kan kepribadian yang pecah. Hmm. Itu sebabnya berbahaya sekali keyakinan yang berlebihan. Nah, misalnya begini. Orang schizophrenia itu kan sering dikatakan mendengar suara-suara, melihat sesuatu. Jadi ada halusinasi dengar, halusinasi visual, begitu. Sehingga kadang-kadang dia ngobrol sama sesuatu dalam dirinya, seakan-akan dia berbicara dengan sesuatu yang nyata. Oke. Itu kalau orang lihat orang gila, schizofren itu biasanya dia sebagian tuh ada yang ngobrol-ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri, begitu. Atau menggelandang dan sebagainya kalau tingkat yang parah. Nah, pada titik-titik yang sederhana itu kan kita makanya dibilang antara orang sakti, orang spiritual sama orang gila itu tipis-tipis. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kalau seperti saya misalnya mengalami proses itu, mungkin bagi orang lain akan menganggap, wah itu jangan-jangan schizophrenia, merasa sedang berbicara dengan seseorang, sesuatu, dan sebagainya. Ya, sehingga yang saya jaga adalah saya tidak terlalu meyakini itu sebagai kebenaran. Saya hanya menggunakannya sebagai kemanfaatan. Kalau bermanfaat bagi kehidupan ini, itu akan saya gunakan. Tapi kalau saya jadikan, wah saya sedang bicara sama Tuhan, dan lama-lama saya bisa disebut gila. Hmm. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga Terus apakah ada penyembuhan gitu Pak Wayan kalau kita bicara penyembuhan? ya kita mulai dari sederhana dulu. Jadi sebelum kita sampai ke schizophrenia, jadi hati-hati kalau kita misalnya mengalami sebuah pengalaman-pengalaman seperti itu, hati-hati untuk terlalu meyakini. Saya Oke. berbicara saya berbicara dengan sang guru sejati dalam diri. Nah, gitu misalnya. Dan kita Hmm. meyakini itu adalah guru sejati saya, hati-hati. Hmm. Keyakinan yang berlebihan akan membuat kita terpisah dengan diri sejati kita itu sendiri. Nah, ini seakan-akan itu pribadi yang lain dan kita yang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Kita sebentar, saya mau bicara dulu sama guru sejati dalam diri saya. Nah, lama-lama orang schizofren juga demikian awalnya. Hmm. Dari pengalaman, lalu diyakini dan berlebihan keyakinannya, sampai kemudian mempengaruhi hormonal-hormonal di otaknya. Nah, kalau sudah terjadi gangguan hormonal keseimbangan itu, orang menjadi schizophrenia seperti yang dikatakan penyakit kejiwaan itu, penyakit mental itu. Nah, baru kemudian dia membutuhkan obat-obatan untuk menetralkan secara kimiawi. Nah, jadi sebelum terjadi perubahan secara kimiawi, apalagi perubahan secara tubuh dan sebagainya, kita mulai di perubahan pemikiran dan perasaan kita. Jangan berlebihan meyakini sesuatu, wah ini ada setan dalam diriku dan sebagainya. Sehingga orang yang begitu meyakini ada setan dalam dirinya, dia menjebak dirinya ke dalam kecemasan, ketakutan, fobia, paranoid dan sebagainya. Itu juga gangguan mental. Oke. Sehingga prinsipnya kita tetap seimbang, ya. Hmm. Bahwa ada sesuatu dalam diri kita membisikkan biasa. Setiap orang itu pasti dibisikin sesuatu. Misalnya, ketika kita melihat ada dompet di luar, ya, ada di jalanan, pasti dalam diri kita berpikir, ini dompet siapa ya? Diapakan ya? Nah, muncul bisikan dalam diri kita. Sebaiknya mungkin harus dikembalikan. Satu lagi mengatakan, oh tidak, mungkin ini kehendak Tuhan memberikan kita berkah lewat dompet yang jatuh di jalan. Itu Hmm. percakapan dalam diri kita itu bisa menjadi gaung-gaung yang mengganggu bagi orang-orang yang terjebak dalam urusan schizophrenia. Kadang-kadang dia orang schizophrenia itu begini, orang ini akan membunuhmu, orang ini akan membunuhmu. Kamu bunuh duluan, kamu bunuh duluan. Nah, makanya Hmm. itu. Ya, orang ini sedang mengejarmu, dia ingin membunuhmu. Ayo lari, lari, lari. Dia berlari menjauh. Nah, ini yang disebut dengan waham kejaran dan sebagainya. Nah, gangguan-gangguan seperti ini adalah ketika dia meyakini bisikan-bisikan dalam dirinya itu tanpa pertimbangan. Sehingga hati-hati, sarannya tetap hati-hati. Oke. Ya sama aja, apa yang terjadi di luar dengan di dalam sama. Kalau yang terjadi di luar diri kita, kita tidak sadar, ya, apakah orang lain yang membisiki kita adalah malaikat apa setan, lalu kita percaya sepenuhnya dan menganggap itu sebagai kebenaran tanpa kita seleksi dengan
faktor kritis kita yang analitik ini, yang analis ini bahaya. Makanya sering saya sampaikan, di tempat manapun saya bicara sering saya sampaikan, jangan percaya sama apa yang saya katakan. Oke. Tapi jadikan bahan renungan, lalu kalau benar, Oke. pakai, bermanfaat, pakai, tapi kalau tidak, jangan dipakai. Ya, karena belum tentu yang saya omongkan adalah kebenaran. Belum tentu. Bisa jadi hanya pembenaran. Ya, Oke. ya Oke. tetap gunakan akal sehat. Ya, sehingga dengan menggunakan akal sehat bisa jadi saya sedang sakit, sedang menyampaikan sesuatu yang salah. Bisa jadi. Tidak Mmm. 100% apa yang saya sampaikan benar. Kalau benar, cara membuktikan benar apa tidak, lakukan. Ya, Oke. lakukan dengan pelan-pelan, masuk akal, kalau, "Oh, ini kayaknya omongannya ini benar." Coba, "Oh ya betul." Kalau salah, oh jangan diikutin. Saya nggak apa-apa kalau nggak diikutin apa yang saya omongin. Karena apa? Bisa jadi itu benar bagi orang lain, tidak benar bagi yang lain. Oke. Ya. Oke. Terima Never kasih trust Pak Wayan. 100% someone. Wah, luar biasa Pak Wayan, terima kasih sekali ya menyadarkan bahwa yang di luar itu selalu informasi dan pengetahuan, tetapi itu akan menjadi kenyataan ketika sudah dialami gitu ya Pak Wayan ya. Jadi pengalaman gitu bagaimana kita mengalami. Terima kasih Pak Wayan dan ini sedikit lagi nyempil Pak Wayan, tapi ini saya rasa penting sekali untuk diulas oleh Pak Wayan sebelum kita nanti ada pengaliran semesta terakhir, pesan Pak Wayan kepada kita semua. Pelajaran kemelekatan. Kita tidak boleh melekat dengan apapun termasuk dengan Tuhan itu sendiri. Nah, maksudnya gimana itu Pak? Ketika ada statement bahwa tidak ada kemelekatan, nah, apakah dengan Tuhan itu melekat atau tidak? Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Wayan? Silakan. Contoh misalnya, satu ajaran kita yakini kebenarannya bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan. Hmm. Lalu kita percaya bahwa memang hidup mati di tangan Tuhan dan kita melekat pada ajaran begitu. Lalu kita dengan ngebut, berani di jalanan tol, ngebut dengan kecepatan yang luar biasa, tanpa mempedulikan rambu-rambu larangan, lalu lintas, dan sebagainya. Alasannya kenapa? Saya percaya hidup mati di tangan Tuhan. Itu contoh. Atau dia nyebur ke samudra, walaupun dia tidak bisa berenang, dengan satu keyakinan bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka saya mati. Nah, itu sebuah kemelekatan kepada ketuhanan yang salah. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Sebagian dari dirinya adalah percikannya berupa ruh kita, jiwa kita, yang kemudian memadat menjadi tubuh ini. Jadi tubuh ini juga dia, kecerdasan ini juga dia. Maka ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan yang kecil. Jangan Tuhan yang besar. Tuhan yang kecil. Tuhan yang kecil itu siapa? Tubuh ini, pikiran ini, jiwa ini. Itulah kemelekatannya, bukan kepada Tuhan yang besar, tapi kepada Tuhan yang kecil. Jadi kalau tubuh ini, maka kita tahu, kalau tubuh ini sedang ngantuk, ya jangan ngebut. Kalau pikiran sedang kacau, ya jangan ngebut. Kalau tubuh ini tidak bisa berenang, ya jangan menyelam di samudra yang ganas. Itu contoh. Bahwa apa? Kita percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan, di tangan Tuhan dalam wujud tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita yang kecil ini. Ya, dan juga kepada Tuhan-Tuhan kecil yang ada sebagai makhluk-makhluk hidup di sekitar kita. Seperti cerita tadi itu, makanya jangan sampai kemudian berdoanya ke Tuhan yang besar demikian, berlakunya kepada Tuhan-Tuhan kecil dalam diri setiap orang itu malah berbeda. Kacau lah kita jadinya. Sehingga kalau kita hanya melekat pada Tuhan yang itu, seperti yang digambarkan orang lain, maka kita akan mengalami kekacauan pada kemelekatan. Ya. Ketertutupan, kan di ajaran Islam dilarang untuk kafir, tertutup. Ya, kalau orang melekat itu kan tertutup juga. Ya, tertutup. Ya. Jadi tidak ada ruang terbuka karena dia melekat. Nah, kira-kira seperti itu Kang Ibu. Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman, Ibu dan Bapak untuk Pak Wayan ya malam. Tuh ya Pak Wayan ini belum membaru. Siang hari ini siang hari ini kita wah bangun siang-siang nih ya, melek siang-siang nih, mind blowing di siang hari. Oke Pak Wayan, ini sudah 14.30 dan saya rasa di penghujung acara kita di siang hari ini kita siap untuk menerima aliran semesta yang akan disampaikan oleh Bapak. Dipersilahkan. Izin untuk share lagu Kang, musik. Silakan Pak Wayan. Ya.
anakku, percikan jiwa-jiwa semestaku. Ketahuilah bahwa kehidupan yang kuciptakan ini adalah ruang yang terus berpindah dan waktu yang terus bergulir. Tak ada yang sungguh-sungguh berdiam dalam keabadian, sebab pergerakan itulah keabadian semesta ini. Tubuhmu terus bergerak, bahkan di saat kematiannya, ia pun bergerak bersama bumi. Ia akan bergerak ke titik ruang dan waktu yang baru. Pikiranmu pun terus bergerak, menerima setiap keadaan, setiap peristiwa yang hadir pada setiap ruang dan waktu yang hadir berikutnya. Jiwamu terus bertumbuh dengan setiap pengetahuan dan rasa yang dialaminya. Tak ada bagian dari dirimu yang akan dapat tertinggal di sebuah masa lalu dalam keseluruhan dirimu yang lama. Maka ikhlaslah anakku, ikhlaslah mengalir bersama masa depan yang akan terus datang untuk memperbaruimu. Bebaskan kemelekatan batinmu pada segala rasa yang tak bermanfaat dari masa lalu. Seperti sungai yang tak akan sanggup bertahan bila menahan air yang semestinya berlalu, begitulah dirimu tak akan sanggup bertahan bila mencoba memenam rasa yang semestinya kau izinkan berlalu bersama masa kehadirannya. Sebab setiap rasa baru akan terus datang bersama peristiwa-peristiwa baru dalam kehidupanmu. Mengalirlah bersamanya. Mengalirlah bersama segala rasa itu, anakku. Langit tak pernah benar-benar sama. Bumi tak pernah benar-benar sama. Begitulah keadaan tubuh dan jiwamu akan terus membarui dirinya untuk bisa menjadi bagian dari masa depan yang juga akan membaru. Keabadian bukanlah diam menetap hanya pada setitik ruang dan waktu. Keabadian itu adalah bergulir bersama siklus abadi perubahan semesta ini, anak. Perputaran itulah keabadian. Pertumbuhan itulah keabadian. Dan perubahan yang selalu menyertainya, itulah keabadian semestaku. Teruslah membaru anak, agar kau bisa larut dalam keabadian. Aku akan terus menemani perjalananmu sebagai sang waktu yang tak akan pernah tiada sepanjang perjalanan semestamu. Mengalirlah anak, mengalirlah dalam setiap perubahan. Terima kasih untuk para jiwa. Terima kasih. Selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun perubahan. Dan selamat menyatu dalam perguliran sang waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih luar biasa. Siang hari ini jiwa kita mendapatkan nutrisi yang luar biasa ya teman-teman, Ibu dan Bapak.
senantiasa pesan yang dialirkan menjadi spirit untuk melakukan sebuah perubahan. Pesan yang paling penting adalah tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Pergerakan adalah keabadian, perubahan adalah keabadian, dan senantiasa kita selalu bergerak maju menuju kepada kesadaran keabadian itu. Sekali lagi, Pak Wayan, selalu kami tunggu wejangan-wejangan nasihat-nasihatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi, baik di kajian siang atau di dialog positif, segera bersama Pak Wayan, insya Allah di 2021. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan, Ibu dan Bapak. Sehat selalu Pak Wayan, senantiasa selalu semangat dalam memberikan pencerahan kepada kita, dan kami semua banyak mengucapkan terima kasih. So, dengan akhir dari pengaliran tadi yang sangat-sangat menyentuh jiwa kita ya, nutrisi jiwa kita hari siang ini terpenuhi sekali. Berakhir juga acara siang ini. So, terima kasih atas kehadirannya teman-teman Ibu dan Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.